Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang enggak. Kadang enggak ada rasanya. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin mendapatkan kelezatannya amal itu, jaga pandangan. Kita susah tahajud, kita baca Quran sebentar sudah bosan. Kita sering masuk, boleh jadi pandangan kita yang tidak terjaga. Sehingga perlu kita sempurnakan amal kita sehingga ada kelezatan. Jadi terkadang ada kendala nih Kang Isan dari setiap saya lebih khusus dari saya gitu, saya pribadi ketika ada di pesantren kita ada rasa sedikit kekecewaan kepada rekan gitu, kecewaan kepada rekan karena perbedaan pemikiran, karena ketidaktaatan, nah gitu. Hingga akhirnya ada rasa akhirnya tidak ada mahabbah gitu. Nah, ketika ada bahasa pecah hati gitu ya, terjadi pecah hati di pesantren antar ustadz atau antar musyrif, antar pengurus. Nah, ada nggak pengalaman bagaimana supaya bisa ini lagi pecah hati itu? Saya pun sama sebenarnya kalau masalah itu. Saya di dunia tadi pun saya kadang-kadang beda pemikiran, terutama kepada tarjun senior gitu ya. Apalagi saya umur masih muda juga. Cuma alhamdulillah waktu itu tahun 95 lagi baca kitab yaitu Sahabat, di mana waktu itu setelah Rasulullah SAW wafat ada dua muncul kan antara Islam yang dari Muhajirin dan Quraisy ini sama yang dari Bani Sa'adah, dari Ansor, untuk siapa yang akan jadi pemimpin dari Amirul Mukminin. Kita bisa belajar dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung berbayat kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak mungkin ada dua pedang dalam satu sarung. Ada dua pedang dalam satu sarung. Di situ saya memahami gitu. Saya waktu itu punya prinsip kerja begini, di lapangan seperti ini. Kalau saya waktu itu di Bandung Barat, yang di Bandung Kota beda gitu. Sebenarnya secara pemahaman, secara kerja agak beda. Tapi setelah saya baca kitab itu, yang salah ternyata saya. Yang salah saya. Walaupun secara aturan main sebenarnya nggak juga, tapi ternyata salah. Kenapa? Karena itu tadi nggak mungkin ada dua pedang dalam satu sarung, nggak mungkin ada dua pemikiran gitu. Kalau dalam satu rumah tangga saja, gitu, kalau kita lihat, mungkin kalau besar-besar tidak banyak yang menikah. Belum. Kayaknya saya bilang banyak, tapi belum nikah. Ya, ketika nanti Ustadz punya anak, dari 1, 2, saya alhamdulillah 5, itu ada dualisme antara si ayah sama si ibu, itu sangat mirip. Makanya gimana caranya? Caranya adalah ya asli musyawarah. Musyawarahnya bukan hanya masalah kerja saja, Ustaz. Tapi memang saling memahami karakter si A itu gimana sih sebenarnya. Si A gimana, si B gimana, kita saling berusaha memahami. Karena apa? Tujuan kita adalah Allah dan media kita adalah santri dan santriwati. Ini medianya. Kalau misalkan kita sebagai yang mengarahkan jalan, ini udah yang ban depan ke kiri, yang ban belakang ke kanan gitu, udah begitu. Maka yang penumpang gimana kira-kira? Takutnya jadi kecelakaan kan? Maka ya tetap akhirnya waktu itu pun saya pikir nggak mungkin saya itu tetap dengan prinsip saya, karena khawatir prinsip saya dalam hal ini kawan disabilitas ini jadi kena imbasnya kan. Demi kepentingan beliau saya mengalah dan saya yang namanya berjamaah bukan hanya dasarnya, tapi hatinya juga perlu berjamaah. Masalah tertib, jalan tertib ya balik lagi gitu. Kalau misalkan ada kemungkaran, ya mau nggak mau cara Rasul ya perganti sholat. Berarti mungkin sholat kita masih ada yang salah gitu. Apakah ada yang menjaga waktunya, kita masih belum. Ada kita masih kurang, atau mungkin ternyata ada keterangan dalam perkara sholat kita, lalai apanya misalkan gitu. Atau mungkin kita sudah benar sih sholatnya sebenarnya secara syariat,
tapi kita belum memaknai sholat itu seperti apa. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang masih buat kemungkaran atau kemaksiatan, maka Rasul katakan apakah dia masih sholat kan gitu. Kalau masih sholat nanti sholatnya akan menghentikan kemungkaran dia. Maka sama, kita pun sama. Kita masih belum satu pikir. Berarti sebenarnya kita baru jasadnya saja yang berjamaah sholat itu. Tapi secara batin kita belum berjamaah. Kadang-kadang kalau di masjid umum gitu ya kan. Yang satu misalkan sukanya kunut, yang satu gak kunut, yang ini gurunya begini, yang ini begini gitu. Kita seolah-olah berjamaah, tapi kita nggak satu hati sama itu. Nah bisa hilangnya dengan apa? Dengan saling undang, saling silaturahmi, saling undang makan. Kalau saya gitu, jadi misalkan ke kawan mutarjim atau mutarjimah, saya bawa istri saya di luar pekerjaan, di luar apa ya, di luar profesionalisme gitu. Saya datang lebih hanya untuk silaturahmi, saya bawa makanan segala macam, ngobrol aja, bukan ngobrol kerjaan juga. Nanti lama-lama jadi satu hari. Puternya kalau saya ngomong muter-muter, yang kebiasaan dari itu ya nggak bisa terus. Jadi sama bapak saya ke bawah. Itu ngobrol santai, gimana kita mah ya, gitu sok mulai kita arah. Nah ini juga saya penasaran Kang Ihsan itu. Kenapa beliau akhirnya sekarang bergerak ke teman tuli, teman tunarungu? Bagaimana ini apa namanya awalnya sehingga ada kesiapan meluangkan waktu, kadang juga tenaga, harta gitu, kepada mereka. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa apa namanya dapat inspirasi, bisa jadi mereka juga tanggung jawab kita juga misalkan seperti itu kan. Kalau ke kawan tuli ini biasanya kalau secara syariatnya gitu ya, hakikatnya memang sebenarnya Allah yang gerakan semuanya kan, Allah sudah tentukan saya sekarang gitu. Cuma secara syariatnya saya biasanya hari Selasa suka musyawarah dengan kawan-kawan sesama ini. Ada yang bawa kawan tulis satu, saya buat tapi nggak menyampaikan hasil musyawarah dengan bahasa isyarat. Terus Selasa kemudiannya yang depannya jadi 2 orang, Selasa depannya jadi 4 orang. Saya pikir ini kasihan gitu, orang sudah mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga dalam musyawarah, tapi nggak ada yang disampaikan. Bergeraklah hati itu untuk belajar bahasa isyarat, untuk menyampaikan hasil musyawarah. Tadinya hanya begitu saja kan, untuk menyampaikan hasil musyawarah. Saya belajar kepada satu kawan tuli ini, belajar bahasa isyarat, diajarkan, alhamdulillah bisa lah dalam sekitar 2 minggu itu, walaupun masih terbata-bata. Tapi di situ ternyata dibukakan lagi gitu. Oh, ternyata permasalahannya lebih kompleks, jauh daripada menyampaikan hasil musyawarah. Banyak yang belum mengenal Allah, mengenal Rasulullah nggak kenal, sangkanya Allah dan Rasulullah itu istri. Ada yang bilang Tuhan itu 5, 7, 32 dan segala macam gitu. Bahkan di Bandung Barat ini ya ada yang sampai kubur dan segala macam gitu. Kemarin yang kerjasama dengan DT ya lagi itu umur 37 tahun belum nikah, anaknya udah 14 tahun gitu. Karena dia bilang saya baru tahu kalau Islam itu harus nikah, kondisinya sampai sebegitu. Ada yang jima lewat dubur lah dan segala macam, tapi nggak tahu itu haram. Jadi saya mau nggak mau harus belajar dan menyampaikan. Masya Allah.